Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika perang yang sempat mereda kembali meledak karena satu pelanggaran? Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana sebuah keputusan sepihak mampu memicu guncangan besar di Timur Tengah. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penting dan penuh pelajaran. Hari ke-13 sejak pecahnya konflik besar antara Iran dan Israel seharusnya menjadi hari tenang. 2 hari sebelumnya, gencatan senjata telah diumumkan secara resmi di Jenewa. Delegasi internasional, termasuk dari PBB dan negara-negara besar, menyambut baik momen itu sebagai langkah menuju perdamaian yang lebih luas. Di banyak kota, warganya mulai bernafas lega. Anak-anak kembali bermain di halaman rumah, dan toko-toko perlahan mulai buka. Namun ketenangan itu hanyalah ilusi. Di tengah malam buta, radar pertahanan Suriah menangkap pergerakan pesawat tempur tak dikenal yang melintasi wilayah udara Lebanon. Tak lama kemudian, ledakan menghantam fasilitas logistik yang disebut-sebut milik kelompok milisi Syiah yang bersekutu dengan Iran. Serangan itu terjadi hanya 48 jam setelah kesepakatan damai diteken. Iran bereaksi cepat. Media resmi mereka menayangkan pernyataan mendalam dari Dewan Keamanan Nasional Iran yang menyatakan bahwa pengkhianatan terhadap gencatan senjata merupakan bentuk agresi yang disengaja. Dalam waktu kurang dari 6 jam, sistem rudal balistik jarak menengah Iran mulai aktif. Pangkalan militer di Provinsi Yazd dan Kerman tampak disibukkan oleh persiapan peluncuran skala besar. Pada pukul 5.30 waktu Teheran, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sejak konflik dimulai. Lebih dari 130 rudal dari berbagai jenis, termasuk Khorramshahr dan Sijil, ditembakkan serentak ke wilayah strategis Israel. Tidak satu pun pernyataan resmi yang mendahului serangan itu. Tidak ada ancaman, tidak ada peringatan. Serangan itu datang seperti badai dalam senyap, melintasi langit yang masih gelap. Sistem pertahanan Iron Dome Israel bekerja keras. Tapi dalam laporan awal militer, dikatakan bahwa lebih dari 40% rudal tidak berhasil dicegat. Gelombang pertama menghantam wilayah utara Israel, termasuk 2 pangkalan militer yang sangat dijaga. Gelombang kedua menargetkan pusat data, pos komunikasi, dan markas militer di selatan Tel Aviv. Warga sipil panik. Sirine meraung di hampir seluruh wilayah. Jalan-jalan mendadak macet karena evakuasi mendadak. Di banyak titik, jaringan listrik dan komunikasi terputus. Bahkan rumah sakit utama di Ashkelon harus beroperasi dengan listrik cadangan. Ketika fajar menyingsing, Israel mulai menyadari, ini bukan sekadar serangan balasan. Ini adalah babak baru dari perang yang jauh lebih dalam. Tak hanya itu, laporan intelijen awal menyebutkan bahwa rudal-rudal Iran kali ini membawa hulu ledak dengan teknologi pemecah perisai. Teknologi yang sengaja dikembangkan untuk menembus sistem pertahanan paling canggih sekalipun. Bukan sekadar rudal biasa, melainkan senjata strategis dengan tingkat presisi tinggi yang diarahkan langsung ke titik-titik saraf kekuatan Israel. Hari ke-13 yang awalnya dinantikan sebagai hari pemulihan, justru menjadi hari di mana luka lama kembali terbuka, bahkan lebih lebar dari sebelumnya. Gencatan senjata yang diingkari, bukan hanya memicu kemarahan, tapi juga membuka ruang bagi kehancuran besar-besaran yang belum terlihat ujungnya. Serangan rudal yang dilakukan Iran pada pagi buta itu bukanlah serangan acak. Setiap rudal telah diprogram untuk menghantam lokasi-lokasi vital, berdasarkan data intelijen yang telah dikumpulkan selama berbulan-bulan. Dalam waktu kurang dari 12 jam, Israel mengalami kerusakan yang tak terbayangkan sebelumnya. Salah satu target utama adalah pusat komando militer utama Israel di Tel Aviv, yang selama ini menjadi otak operasi keamanan nasional. Rudal-rudal jarak jauh Khorramshahr menghantam dengan presisi. Gedung itu rata dengan tanah. Ledakan besar menggetarkan radius lebih dari 3 km. Api membumbung tinggi, asap hitam menyelimuti langit kota. Video yang bocor dari warga sekitar menunjukkan pemandangan yang menakutkan. Kendaraan militer terbakar, tentara berlarian, dan suara ledakan susulan terus terdengar dari dalam reruntuhan. Serangan juga menghantam markas besar Badan Intelijen Israel, Mossad, di Herzliya. Meskipun fasilitas itu dikenal sangat rahasia dan tersembunyi, Iran tampaknya memiliki koordinat akurat. 2 rudal balistik menghancurkan sebagian besar kompleks itu. Laporan sementara menyebutkan bahwa beberapa perwira senior Mossad tewas dalam serangan tersebut,
meski pihak Israel belum memberikan pernyataan resmi. Sejak awal, Israel memilih membungkam informasi kerusakan. Bahkan jaringan televisi lokal tidak diizinkan menayangkan gambar dari lokasi-lokasi yang terkena dampak. Tak hanya itu, pusat logistik dan gudang senjata besar di Negev, tempat penyimpanan berbagai peluru kendali dan sistem drone tempur, juga dihancurkan. Ledakan di area ini sangat besar hingga terekam oleh satelit pemantau cuaca. Kobaran api menjalar sepanjang kompleks, menimbulkan ledakan berantai dari dalam bunker senjata. Ledakan sekunder terdengar hingga ke permukiman sipil sekitar, memaksa ribuan orang mengungsi. Iran tampaknya sengaja memilih target yang tidak hanya penting secara militer, tetapi juga memiliki nilai simbolis tinggi. Salah satunya adalah menara militer komunikasi di Haifa, yang dikenal sebagai pusat pengendali sinyal komunikasi militer dan sipil di wilayah utara Israel. Setelah dihantam rudal Sejil, menara tersebut runtuh. Akibatnya, koneksi radio, panggilan darurat, dan jaringan komando darurat di Haifa lumpuh total selama berjam-jam. Sementara itu, pangkalan udara Ramat David, yang selama ini menjadi tempat operasional jet-jet tempur F-35 milik Israel, juga menjadi sasaran. Rudal Iran menghantam jalur lepas landas dan hanggar pesawat. Citra satelit menunjukkan bahwa setidaknya 7 pesawat tempur dalam keadaan rusak berat. Iran mengklaim bahwa serangan ini adalah upaya melumpuhkan sayap Israel yang selama ini mendominasi langit kawasan. Serangan ini membuat struktur komando militer Israel kacau. Beberapa pangkalan cadangan yang tersebar di gurun Negev dan perbatasan Yordania tiba-tiba menjadi pusat kendali darurat. Namun situasi tak kunjung stabil. Sumber dalam negeri Israel menyebutkan bahwa beberapa tokoh penting pemerintahan terpaksa dipindahkan ke lokasi bawah tanah, dan koordinasi antar instansi berlangsung lambat akibat kehancuran fasilitas komunikasi. Pemerintah Israel, dalam siaran pers singkat, menyatakan bahwa negara mereka masih berdiri dan akan membalas dengan kekuatan penuh. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran berbeda. Warga sipil mulai kehilangan kepercayaan. Antrean panjang di stasiun kereta, pengungsian ke arah selatan, dan kerusuhan kecil terjadi di beberapa wilayah. Di media sosial, tagar-tagar yang menunjukkan krisis dan kekacauan mulai viral, meski banyak yang segera diblokir. Di tengah reruntuhan dan abu yang mengepul dari seluruh penjuru negeri, satu pertanyaan menggantung di udara. Mampukah Israel bangkit dari kehancuran sebesar ini? Pagi yang biasanya penuh aktivitas di pusat kota Tel Aviv kini terasa seperti kota mati. Lalu lintas lumpuh, suara ambulans bergema di kejauhan, dan warga hanya bisa menatap layar ponsel yang dipenuhi kabar serangan. Namun yang muncul dari media lokal bukanlah kenyataan pahit yang mereka saksikan langsung, melainkan narasi penuh optimisme, bahwa serangan telah berhasil diredam, dan keadaan sepenuhnya dalam kendali. Pemerintah Israel bergerak cepat, bukan hanya untuk merespons kehancuran, tapi juga untuk mengendalikan opini publik. Kementerian Informasi mengeluarkan perintah pembatasan siaran berita. Televisi nasional hanya diperbolehkan menayangkan cuplikan lama dari operasi militer yang sukses. Wartawan dilarang masuk ke zona serangan. Bahkan beberapa jurnalis asing yang mencoba meliput langsung diusir dengan alasan keamanan nasional. Namun di zaman digital, menyembunyikan kehancuran bukan hal mudah. Video-video amatir dari warga terus bermunculan di media sosial. Dari balkon apartemen, dari balik mobil yang parkir di bawah reruntuhan, dari sudut rumah sakit yang kewalahan menangani korban, semuanya tersebar cepat dan tak terbendung. Citra kehancuran menjadi bukti bahwa yang terjadi jauh lebih besar dari sekadar serangan terbatas. Kementerian Pertahanan Israel menggelar konferensi pers singkat. Seorang juru bicara berdiri dengan latar bendera kebangsaan, menyatakan bahwa rudal-rudal Iran sebagian besar telah berhasil diintersepsi oleh Iron Dome. Pernyataan ini langsung dibantah oleh citra satelit yang dirilis oleh lembaga independen Eropa, menunjukkan 21 lokasi militer dan logistik Israel mengalami kerusakan parah. Laporan intelijen asing juga mulai masuk ke media-media internasional. Dari Washington, sebuah laporan menyebutkan bahwa setidaknya 3 fasilitas komando utama Israel kini tidak lagi operasional. Sementara itu, 2 pangkalan udara harus ditutup total. Bahkan beberapa personel penting yang selamat dari serangan dilaporkan dalam kondisi trauma dan belum siap untuk kembali bertugas. Di sisi diplomatik, tekanan mulai berdatangan. Negara-negara Eropa mempertanyakan kenapa Israel melanggar gencatan senjata terlebih dahulu. Amerika Serikat, yang biasanya menjadi pendukung utama,
kali ini hanya mengeluarkan pernyataan, keprihatinan mendalam, dan mendorong kedua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Tapi Iran telah menutup pintu dialog. Bagi mereka, pelanggaran adalah bentuk penghinaan. Israel dihadapkan pada dua dilema besar, kerusakan nyata di lapangan, dan kebutuhan untuk menjaga wajah di mata dunia. Maka mulailah rangkaian, manuver bayangan, yang selama ini jarang diketahui publik. Para pejabat tinggi mulai bermigrasi ke bunker bawah tanah di Gurun Negev. Pertemuan darurat berlangsung tertutup. Sementara itu, jaringan propaganda diam-diam diaktifkan untuk menyebarkan narasi bahwa Iran menyerang warga sipil. Meskipun faktanya, sebagian besar target adalah fasilitas militer. Ironisnya, sebagian rakyat Israel sendiri mulai meragukan pemerintahannya. Percakapan publik di media sosial, yang belum sempat disensor, berisi kemarahan dan tuntutan transparansi. Kami berhak tahu apa yang terjadi, tulis seorang warga Tel Aviv yang viral setelah mengunggah video kehancuran markas militer di dekat rumahnya. Tak hanya krisis fisik, Israel kini juga menghadapi krisis kepercayaan. Para pemimpin harus memilih, terus berpura-pura bahwa semua terkendali, atau mengakui bahwa serangan ini adalah pukulan terbesar dalam sejarah modern negara itu. Di luar itu semua, Iran masih diam. Tidak merayakan kemenangan, tidak mengumumkan keberhasilan, hanya menyatakan satu hal melalui media resminya, kami hanya membalas apa yang telah dilanggar. Sementara dunia mulai sadar bahwa apa yang terjadi bukan sekadar babak perang biasa. Ini adalah momen krusial, ketika kekuatan besar di kawasan itu mulai mengguncang peta kekuatan global. Langit di atas Israel tampak murung meskipun tak ada awan. Bukan karena cuaca, tapi karena kehancuran yang mulai tak bisa ditutupi. Sejumlah bangunan vital yang menjadi lambang kekuatan militer dan intelijen Israel kini hanya menyisakan puing-puing dan kawah besar bekas ledakan. Tak ada lagi kata terkendali yang bisa dipercaya. Serangan Iran di hari ke-13 bukan hanya memukul sistem pertahanan Israel, tapi juga menjatuhkan fondasi reputasi mereka sebagai kekuatan paling ditakuti di kawasan. Klimaks terjadi ketika satu nama besar dikabarkan tewas, Mayor Jenderal Eli Sharit, tokoh penting dalam struktur Komando Operasi Pertahanan Nasional Israel. Ia dikenal sebagai arsitek dari berbagai operasi militer strategis, dan sering tampil sebagai simbol ketangguhan Israel dalam konflik regional. Informasi kematiannya awalnya hanya berupa desas-desus dari jaringan diplomatik Eropa. Namun tak lama, media internasional memuat kabar duka itu dengan bukti rekaman evakuasi dari bawah runtuhan bunker di Negev. Tak hanya itu, sebuah rudal Iran dilaporkan menghantam gedung komando tertinggi pertahanan udara di Yerusalem Barat, fasilitas yang sangat dijaga dan dikenal sebagai tempat kontrol drone serta sistem radar peringatan dini. Ledakan di lokasi itu mengakibatkan pemadaman sistem secara menyeluruh di sektor tengah negara. Untuk beberapa jam, Israel benar-benar buta terhadap potensi ancaman baru yang masuk dari udara. Sementara pemerintah masih sibuk menenangkan rakyat dengan narasi, negara tetap kuat. Kenyataan di lapangan menunjukkan kebalikannya. Pangkalan udara Ramat David benar-benar lumpuh. Lapangan pacu tak lagi bisa digunakan, dan hanggar-hanggar penyimpanan amunisi telah habis terbakar. Beberapa jet tempur F-16 yang hendak digunakan untuk serangan balasan tidak dapat diterbangkan. Seluruh negeri diliputi kepanikan tersembunyi. Di satu sisi, militer mencoba mempertahankan struktur komando darurat yang dipindahkan ke lokasi rahasia. Di sisi lain, warga mulai bergerak meninggalkan wilayah-wilayah rawan, khususnya dekat perbatasan utara dan pusat-pusat militer. Ribuan orang mengungsi ke bagian selatan, dan bahkan ada yang mencari perlindungan ke luar negeri melalui jalur diplomatik. Namun yang paling mengejutkan bukan kehancuran fisik, tapi kehancuran psikologis. Untuk pertama kalinya sejak didirikan, Israel harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah tersungkur di hadapan lawan yang selama ini mereka anggap tak sebanding. Iran, yang selama ini dilabeli dunia barat sebagai ancaman potensial, kini telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga menyerang dengan akurasi, strategi, dan disiplin. Situasi ini membuat banyak pengamat internasional bertanya-tanya, kemana perginya dominasi militer Israel yang selama puluhan tahun membentuk kebijakan luar negeri mereka? Kemana perginya sistem pertahanan yang diklaim tak bisa ditembus? Dan mengapa, dalam waktu kurang dari 2 minggu, negara sebesar itu bisa kehilangan begitu banyak tokoh, markas, dan kepercayaan? Sementara itu, Iran memilih tetap tenang. Tidak menyombongkan kemenangan, tidak menggelar parade militer. Dalam pernyataan resmi,
Mereka hanya menyebut bahwa serangan tersebut adalah tindakan terakhir sebelum pertimbangan diplomatik, jika Israel menghentikan semua bentuk agresi dan provokasi. Namun di banyak pihak, termasuk media-media besar Eropa, disebutkan bahwa Israel sedang berada dalam kondisi terburuk sejak Perang 6 Hari pada 1967. Hanya saja, kali ini berbeda. Mereka bukan hanya diserang oleh pasukan darat atau milisi, tetapi oleh rudal-rudal presisi dari sebuah negara yang selama ini dibatasi oleh sanksi ekonomi, tapi tak pernah kehilangan harga diri. Dunia tak lagi bisa duduk diam. Setelah kehancuran yang disaksikan lewat citra satelit dan video amatir dari berbagai penjuru Israel, tekanan internasional menguat. Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat, dengan suasana yang tegang dan penuh tanya. Bagaimana mungkin sebuah negara dengan kekuatan militer dan dukungan intelijen super canggih bisa mengalami kehancuran sebesar ini dalam waktu kurang dari 2 minggu? Wakil dari beberapa negara Eropa menyuarakan kekhawatiran yang sama, bahwa Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dan kini sedang menuai konsekuensi dari tindakan sepihak tersebut. Meski begitu, sejumlah negara tetap berupaya mempertahankan posisi netral. Amerika Serikat, yang biasanya berdiri paling depan membela Israel, kali ini tampil dengan nada berbeda. Kami prihatin dengan eskalasi ini, ujar Duta Besar AS di PBB, dan kami meminta seluruh pihak untuk segera menahan diri. Namun tekanan bukan hanya datang dari forum internasional. Publik global, melalui media sosial, forum daring, dan opini editorial, juga ikut menuntut penjelasan. Banyak yang menanyakan, mengapa gencatan senjata yang baru ditandatangani bisa dilanggar secepat itu? Apa motif dibalik serangan mendadak Israel ke perbatasan Suriah dan Lebanon, padahal mereka sendiri yang menandatangani kesepakatan damai? Laporan investigasi dari wartawan internasional mulai mencuat. Beberapa bocoran intelijen menyebutkan bahwa Israel memang telah merencanakan operasi rahasia terbatas di perbatasan utara sejak sebelum perjanjian damai diteken. Hal ini membuat dunia menduga bahwa gencatan senjata hanya digunakan sebagai alat pengalihan, bukan sebagai niat damai yang sungguh-sungguh. Iran pun memanfaatkan momen ini untuk menguatkan posisi diplomatiknya. Dalam pertemuan regional yang digelar di Doha, Menteri Luar Negeri Iran tampil dengan tenang dan membawa bukti-bukti visual, koordinat serangan, data waktu, serta rekaman komunikasi militer yang menunjukkan bahwa Iran hanya merespons pelanggaran Israel. Kami tidak memulai perang ini, katanya, tapi kami juga tidak akan membiarkan bangsa kami diinjak tanpa perlawanan. Sementara itu, opini publik di Israel mulai terbelah. Beberapa kalangan mendukung pemerintah dan menuntut balasan besar terhadap Iran. Tapi suara-suara dari akademisi, aktivis perdamaian, dan bahkan pensiunan militer mulai muncul, menyuarakan pentingnya refleksi. Kita tidak bisa terus bersembunyi di balik propaganda, tulis salah satu kolumnis senior di surat kabar Haaretz. Rakyat butuh kejujuran, bukan janji kosong. Ironisnya, yang justru membuat situasi semakin panas adalah diamnya beberapa tokoh penting Israel yang biasanya vokal di media. Perdana Menteri hanya muncul sesekali dalam konferensi pers singkat dengan pernyataan yang diulang-ulang, Israel tetap kuat. Namun di balik layar, laporan menyebutkan bahwa para pejabat tinggi telah berpindah ke tempat perlindungan bawah tanah dan tengah mempertimbangkan evakuasi diplomatik Eropa. Tekanan dari dalam dan luar negeri terus meningkat. Beberapa duta besar Israel untuk negara sahabat dilaporkan dipanggil pulang untuk memberikan laporan langsung. Di saat yang sama, Iran mengajukan permintaan resmi kepada PBB agar dilakukan penyelidikan atas pelanggaran gencatan senjata yang memicu kehancuran ini. Seluruh dunia kini berada di tengah-tengah persimpangan. Apakah mereka akan menuntut pertanggungjawaban Israel? Ataukah semuanya akan kembali didiamkan? Seperti banyak konflik sebelumnya? Namun satu hal kini jelas, kebenaran tak bisa terus disembunyikan. Dunia telah melihat, dan dunia kini menuntut penjelasan. Bukan hanya dari para jenderal, tapi dari seluruh sistem yang selama ini membungkus perang dalam kata, pertahanan. 3 hari setelah gelombang rudal terakhir menghantam jantung militer dan infrastruktur Israel, dunia akhirnya mulai menyadari skala sebenarnya dari kehancuran yang terjadi. Jalan-jalan di Tel Aviv yang dulunya sibuk kini menjadi koridor puing dan debu. Bangunan yang dulunya berdiri kokoh kini hanya menyisakan rangka baja yang hangus. Rumah sakit bekerja tanpa henti. Dan sirine masih meraung setiap beberapa jam, mengingatkan bahwa ancaman belum sepenuhnya sirna. Namun di balik kehancuran itu, tanda-tanda kehidupan perlahan mulai bangkit. Relawan dari berbagai penjuru negeri datang membantu.
beberapa warga sipil membuka dapur umum darurat. Tim medis dari negara tetangga diam-diam menyusup ke wilayah terdampak untuk memberikan bantuan, bukan karena keberpihakan, tapi karena panggilan kemanusiaan. Disinilah, di tengah tumpukan reruntuhan, benih-benih harapan mulai tumbuh. Para ibu menggendong anak mereka sambil menunggu giliran bantuan pangan. Remaja-remaja yang biasanya memegang ponsel dan bermain di kafe, kini ikut menyusun kantong pasir untuk membentengi tempat penampungan. Di rumah-rumah ibadah yang selamat, doa-doa bergema, bukan untuk kemenangan, tetapi untuk kedamaian. Kehancuran justru membuat banyak orang tersadar bahwa yang paling mereka rindukan bukanlah kekuasaan, melainkan ketenangan. Di sisi lain, pemerintahan Israel terpecah antara mereka yang ingin melanjutkan perlawanan dan mereka yang mulai menyadari bahwa situasi tak bisa diselesaikan dengan senjata. Sebuah rapat darurat yang bocor ke media menyebutkan bahwa sejumlah petinggi militer dan menteri kabinet mulai mendorong jalur diplomasi, bahkan jika itu berarti duduk satu meja dengan pihak yang selama ini dianggap musuh utama. Iran pun, dalam pernyataan mengejutkan, mengisyaratkan keterbukaan. Dalam wawancara resmi dengan salah satu media Asia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebutkan bahwa tidak semua kemenangan harus diukir lewat reruntuhan. Mereka menyatakan siap menghentikan semua aksi militer, dengan satu syarat, tidak ada lagi pelanggaran dari pihak manapun terhadap perjanjian damai. Di forum internasional, suara-suara perdamaian mulai menguat. Negara-negara non-blok, termasuk dari Asia Tenggara dan Amerika Latin, menyuarakan resolusi baru, mendesak gencatan senjata permanen dan penyelidikan netral atas pelanggaran sebelumnya. Lembaga-lembaga kemanusiaan pun mulai membangun jalur bantuan ke wilayah yang terkena dampak terparah, dengan izin dari kedua belah pihak. Namun harapan tak datang dengan mudah. Masih ada ketegangan di wilayah perbatasan, masih ada provokasi kecil, dan masih ada sebagian kelompok yang menolak jalan damai. Tapi satu hal yang pasti, masyarakat sipil, dari kedua belah pihak, mulai lebih bersuara. Mereka tak lagi terperangkap oleh narasi perang. Mereka mulai saling menyapa, saling menolong, bahkan saling mendoakan, meskipun dari balik batas tembok dan bayang-bayang masa lalu. Dari puing-puing kota yang luluh lantak, lahir sebuah pelajaran, bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari jumlah rudal atau bunker pertahanan, tapi dari kemampuan untuk bangkit dan memilih jalan berbeda dari dendam. Kini, dunia tak hanya menuntut penjelasan. Dunia mulai melihat secercah cahaya. Cahaya dari mereka yang selamat, yang memilih hidup tanpa kebencian, dan yang ingin memastikan bahwa anak-anak mereka tidak akan mewarisi perang, tapi perdamaian. Langit di atas timur tengah akhirnya kembali hening. Tak ada lagi suara raungan rudal. Tak terdengar dentuman ledakan yang mengguncang bumi, dan sirine-sirine yang dulu meraung kini terdiam. Hari ke-18 sejak awal konflik menjadi hari pertama tanpa serangan, tanpa peluncuran, tanpa saling tuduh di media internasional. Hari itu menjadi saksi, bahwa meski luka masih terbuka, kesepakatan diam-diam telah terjadi. Bukan karena salah satu pihak mengalah, melainkan karena keduanya sadar bahwa melanjutkan perang hanya akan menghasilkan lebih banyak puing dan lebih sedikit masa depan. Sebuah pertemuan rahasia yang difasilitasi oleh negara netral berlangsung di Amman, Yordania. Di balik pintu tertutup, delegasi dari Israel dan Iran untuk pertama kalinya duduk dalam satu ruangan sejak konflik meletus. Tidak ada siaran langsung, tidak ada publikasi resmi. Yang ada hanyalah percakapan tenang, penuh ketegangan, tapi juga penuh kelelahan. Dunia hanya diberitahu satu hal, bahwa ada kesepakatan untuk menghentikan seluruh aksi militer, dan bahwa keduanya sepakat untuk menyusun jalan baru ke depan. Di dalam negeri Israel, keheningan ini membawa perenungan mendalam. Rakyat yang sebelumnya dicekam rasa takut, kini mulai membangun kembali kehidupan yang hancur. Banyak dari mereka masih berkabung atas kehilangan keluarga, rumah, dan rasa aman. Tapi di sela-sela itu, mereka juga mulai berbicara tentang pelajaran. Tentang bagaimana kekuatan teknologi tak selalu menjamin keselamatan. Tentang bagaimana musuh yang diremehkan bisa menjadi lawan yang mengajarkan harga dari kesombongan. Sementara di Iran, meski sebagian rakyat menganggap ini sebagai kemenangan strategis, para pemimpin tetap memilih sikap tenang. Dalam pidato singkat yang disiarkan televisi nasional, Presiden Iran menyatakan bahwa balas dendam bukan tujuan kami. Harga diri bangsa telah dijaga, dan kini waktunya kita melindungi generasi mendatang dari api yang sama. Langit yang dulu dipenuhi asap dan kilatan rudal kini berganti menjadi langit biru yang sunyi.
Kota-kota yang hancur perlahan mulai dibersihkan. Jalan-jalan diperbaiki. Bendera-bendera setengah tiang masih berkibar di berbagai tempat, mengingatkan bahwa meski damai datang, bayangan perang belum benar-benar hilang. Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir, anak-anak bisa tidur tanpa suara sirine. Para ibu bisa memasak tanpa takut bom meledak. Dan para pemimpin bisa berbicara tanpa mengancam satu sama lain. Media internasional menyorot peristiwa ini sebagai momen paling menentukan dalam sejarah konflik Timur Tengah modern. Banyak yang menyebutnya sebagai hari keheningan pertama setelah kekacauan. Sebuah awal dari sesuatu yang belum pasti, tapi cukup untuk memberikan harapan. Karena dalam sejarah panjang peperangan, tak ada yang lebih revolusioner dari sebuah keheningan. Sebuah jeda yang membuka ruang bagi dialog. Sebuah perhentian, sebelum luka berubah menjadi dendam baru. Langit itu kini diam. Tapi di dalam diamnya, dunia mendengar harapan yang dulu tenggelam oleh suara ledakan.